Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Hygiene Industri A dengan kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai industri sintesis bahan kimia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Siskia Istiqomah dengan NIM 2151306. Saya Rekan Fauzi Hidayat dengan NIM 21513080. Sebelumnya ada Dia Ayu Ginastia dengan NIM 2151385. Berhalangan hadir dikarenakan ada tugas mendadak yang nggak bisa ditinggalkan. Saya Nida Fitri Alifa dengan NIM 215130887. Selanjutnya pembahasan dimulai dari mengenai sintesis bahan kimia. Sintesis kimia merupakan suatu cara untuk melakukan reaksi kimia bagi memperoleh suatu produk kimia ataupun beberapa produk. Hal ini terjadi berdasarkan peristiwa fisik dan kimia yang melibatkan satu reaksi atau semakin. Sintesis kimia merupakan suatu bagian yang dapat direproduksi selama kondisi yang diperlukan terpenuhi. Bahan sintesis atau bahan buatan salah suatu bahan yang memiliki tampilan seperti bahan organik yang berasal dari binatang atau serat tumbuhan. Meskipun bentuknya menyerupai, bahan sintesis tidak dibuat dari bahan alam yang asli. Misalnya, kulit sintesis yang bukan dibuat dari kulit binatang, selayaknya bahan kulit yang asli. Bahan sintesis terdiri dari serat alami dan sintetis. Bahan ini dilapisi dengan polimer plastik atau sejenisnya. Bahan sintetis biasanya dibuat dari poliuretan atau PU, polivinyl klorida atau PVC, atau serat mikrotekstil komposit. Selanjutnya ada proses dalam industri sintesis bahan kimia yang akan dibacakan oleh Saudara Nida. Selanjutnya itu proses di dalam industri sintesis bahan kimia. Dalam industri sintesis bahan kimia terdapat beberapa proses kimia untuk mengolah bahan baku menjadi sebuah produk yang diinginkan. Proses yang dibutuhkan yaitu proses pemisahan, pencampuran bahan, pemanasan, pendinginan, perubahan tekanan, dan perubahan bentuk pada bahan. Yang pertama, pemisahan. Pemisahan merupakan suatu proses yang harus mempertimbangkan terhadap kondisi, tekanan, dan suhu. Dan juga harus mengetahui bahan-bahan apa saja yang memiliki sifat fisika serta sifat kimia. Proses ini dapat dilakukan dengan cara ekstraksi. Yang kedua yaitu pencampuran. Pencampuran merupakan suatu proses untuk menggabungkan dua atau lebih bahan yang berbeda agar mendapatkan bahan-bahan yang diinginkan dari kedua bahan yang telah digabungkan. Lalu yang ketiga yaitu pemanasan. Pemanasan merupakan proses yang digunakan untuk memanaskan bahan agar mencapai suhu yang diinginkan dan bahan tersebut dapat digunakan sesuai yang diinginkan juga. Selanjutnya dibacakan oleh Saudara Arkan. Selanjutnya ada pendinginan. Pendinginan yaitu suatu proses cara pengawetan tertua yang mengacu pada pengambilan panas dari bahan. Proses ini didasarkan kepada proses penurunan suhu produk yang tidak mencapai titik bekunya, yang berarti selama terjadi proses pendinginan, suhu bahan pangan akan menurun tetapi kandungan air di dalamnya tidak sampai membeku. Lalu ada perubahan tekanan, yaitu suatu proses yang terjadi apabila keadaan kesetimbangan terganggu dan membuat sistem berusaha dalam mengembalikan keadaan sistemnya seperti semula. Jika tekanan diperbesar dengan menurunkan volume, maka kesetimbangan tersebut akan bergeser ke arah koefisien jumlah mol yang lebih kecil. Begitupun sebaliknya. Lalu yang keenam ada perubahan bentuk pada bahan, yaitu proses yang terjadi karena adanya perubahan pada suatu bahan dapat menjadi beda dari bahan sebelumnya. Hal ini dapat menghasilkan bahan yang baru dan tidak bisa dikembalikan seperti bahan aslinya. Selanjutnya langkah-langkah hygiene industri. Yang pertama identifikasi berdasarkan oleh saya, para pekerja industri sintesis bahan kimia ini memiliki resiko yang sangat tinggi terhadap pekerjaannya, dikarenakan di saat para pekerja melakukan pekerjaan, para pekerja dapat terkena paparan bahan kimia dan iritasi kulit, cedera mata, atau kebutaan yang disebabkan oleh produk kimia yang memiliki zat berbahaya. Produk beracun seperti uap dan asap yang disebabkan oleh pencampuran bahan kimia yang tidak compatible dan luka bakar serius dari pelarut yang mudah terbakar yang terbakar. Yang kedua ada penilaian yang dijelaskan oleh Arkan.
Selanjutnya ada penilaian. 3C, a major injury of health effect has happened in the organization or more than once per year in the industry. Penilaian risiko didasarkan pada tingkat kemungkinan, likelihood, dan tingkat keparahan dampak atau severity yang dihasilkan dari terjadinya kecelakaan karena risiko tersebut. Disimpulkan, pekerjaan tersebut termasuk ke dalam increasing likelihood C, yang kemungkinan terjadi dalam beberapa kondisi tertentu atau telah terjadi setidaknya sekali setahun dengan singkat. Keparahannya ada di nomor 3 yang dapat menyebabkan kerusakan anggota tubuh si pekerja. Selanjutnya dijelaskan oleh saudara Nida. Lalu yang ketiga itu pengendalian. Pengendalian dapat dilakukan untuk menghindari kecelakaan pada industri sintesis bahan kimia, yaitu dengan menggunakan APD lengkap seperti helm, sepatu tertutup, pakaian kerja, sarung tangan, inspeksi keselamatan, dan pelindung pernapasan. Dan juga mencari bahan-bahan yang tidak terlalu berbahaya untuk memproduksi dalam industri sintesis bahan kimia tersebut. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Arkan. Yang terakhir di sini ada pelaporan, di mana hasil pelaporan yang didapat menurut hasil risk assessment pada pekerja industri sintesis bahan kimia, yaitu terdapat pada tabel yang sudah kami cari bersama. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata ataupun itu, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.